Saudara dan saudari, bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 7 Julai 2024. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus 6 bab 6 ayat 1 hingga 6. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita merenung sebuah kisah yang kuat dari Injil Markus. Nah, di dalam kisah ini kita diajak untuk memikirkan peranan kita sebagai pengikut Yesus. Apakah maknanya untuk berkongsi dalam misi Yesus sebagai nabi? Dan bagaimana perasaan kita apabila dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun orang lain mengejek kita? Menjadi sebahagian daripada misi Yesus bermakna kita dipanggil untuk berkongsi kebenaran dan kasih Tuhan dengan dunia. Jadi para nabi menyampaikan firman Tuhan tentang keadilan, belas kasihan, dan keselamatan. Jadi saudara dan saudari, panggilan ini bukan hanya untuk beberapa orang yang istimewa, tetapi melalui pembaptisan kita semua dipanggil untuk menjadi nabi. Kita diminta untuk berkongsi kabar baik tentang kerajaan Tuhan dan menunjukkan kasih Kristus dalam keluarga, community, dan juga tempat kerja kita. Namun misi ini adalah menjadi mencabar, sama seperti Yesus ditolak di Nazaret. Jadi kita juga mungkin menghadapi penentangan dan bahkan permusuhan apabila kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi sangat menyakitkan apabila kita diejek atau disalah faham, terutamanya oleh mereka yang rapat dengan kita. Tetapi masa-masa sukar ini menguji dan menguatkan iman serta komitmen kita terhadap misi Tuhan. Nah, apabila kita memikirkan tentang penyampaian firman Tuhan, walaupun orang lain mengejek kita mungkin merasa takut atau bimbang tentang apa yang orang lain pikirkan. Jadi kita mungkin merasa tidak cukup baik dan meragui kemampuan kita untuk menyampaikan message Tuhan. Jadi perasaan ini adalah normal, tetapi ia tidak seharusnya menghentikan kita daripada misi kita. Nah, ingatlah bahwa misi kenabian kita bukan tentang kekuatan atau kata-kata kita sendiri, tetapi ia adalah tentang kesediaan kita untuk digunakan oleh Tuhan. Jadi Yesus sendiri menghadapi penolakan, tetapi terus berkongsi kerajaan Tuhan dengan iman dan kasih. Nah, dalam saat-saat keraguan atau ketakutan kita dapat menemukan kekuatan dalam teladan Yesus dan janjinya bahwa dia selalu bersama kita. Nah, jadi saudara dan saudari, ingin saya berkongsi pengalaman pribadi saya dengan kamu semua. Semasa saya mengikuti program pendidikan pastoral klinikal ataupun dalam kata lain CPE, saya bekerja di sebuah hospital yang dimiliki oleh Adventist Church.
Jadi sebagai seorang Katolik, kadang-kadang saya merasa tersisih dan bahkan menghadapi penolakan. Ada saat-saat ketika saya ingin menyampaikan kisah dan message Tuhan, tetapi ia sukar karena perbezaan dalam tradisi kepercayaan kita. Jadi saya merasa sakitnya penolakan dan juga perjuangan untuk memenuhi misi Tuhan di tempat di mana saya tidak diterima sepenuhnya. Jadi walaupun menghadapi kesulitan, saya menemukan kekuatan dalam doa dan hubungan saya dengan Tuhan. Jadi saya ingat bahwa misi saya bukan tentang diterima oleh semua orang, tetapi tentang setia kepada panggilan Tuhan. Jadi saya memberi tumpuan untuk menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan saya, mendengar pesakit dengan penuh belas kasihan, dan hadir untuk mereka yang memerlukan. Jadi melalui tindakan kecil ini saya dapat menyampaikan kasih Tuhan walaupun kata-kata saya tidak selalu diterima. Nah, jadi kita juga perlu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan sakramen. Hubungan ini dengan Tuhan memberikan kita kekuatan dan memenuhi kita dengan Roh Kudus yang membantu kita berbicara dengan berani dan penuh kasih. Jadi apabila kita berakar dalam kasih Tuhan, kita dapat menghadapi penolakan dengan damai, mengetahui bahwa nilai kita berasal dari menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi, bukan dari penerimaan orang lain. Jadi sambil kita merenungkan petikan Injil pada hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita dapat lebih baik menerima peranan kita sebagai nabi, dan bagaimana kita dapat lebih menyadari peluang untuk berkongsi firman dan kasih Tuhan setiap hari. Dan apabila kita menghadapi ejekan atau penolakan, bagaimana kita dapat tetap kuat dalam misi kita, mempercayai bimbingan dan kekuatan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, semoga teladan Yesus menginspirasi kita untuk menjadi nabi yang berani dan setia, berkongsi kebenaran dan kasih Tuhan dengan rendah hati dan yakin. Dan semoga Roh Kudus memenuhi kita dengan rahmat untuk meneruskan misi kita, mengetahui bahwa Tuhan selalu bersama kita. Amin.